padaku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulung, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulung, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan datang ke hadirat Tuhan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam renungan Sabda Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, mohon pimpinanmu, dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dapat memberikan kami pengertian akan sabda-Mu. Dan perenungan ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Kiranya Tuhan berkati dan tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tema dari renungan pagi ini adalah menaklukkan diri pada kebenaran Allah, yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 1 hingga ayat 3. Saya akan bacakan di Roma 10 ayat 3 yang berbunyi demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang atau kelompok yang fanatik mungkin saja menunjukkan kedangkalan pemahaman. Mereka tidak mau menundukkan diri pada kebenaran Allah dan hanya berpegang pada pemahaman pribadi.
Pada bagian ini, Rasul Paulus menyinggung bangsa Israel sebagai contoh orang-orang yang tidak takluk kepada kebenaran Allah. Penyebabnya adalah karena mereka memang tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Meski mereka mengetahui Taurat dan kitab para nabi, tetapi ada banyak peraturan yang mereka tambahkan sendiri melebihi apa yang Allah berikan. Bahkan ketika Kristus, Allah itu sendiri datang ke dalam dunia, mereka justru menolak dan membunuhnya. Fanatisme yang dijalankan bangsa Israel membuat mereka tidak mau bersimpati dan menggali kebenaran sejati itu. Meski Rasul Paulus memakai Israel sebagai contoh, tetapi orang-orang yang Paulus maksud di sini tidak hanya terbatas pada orang-orang Israel yang fanatik. Tidak menutup kemungkinan juga apabila ada orang-orang Kristen pada masa kini yang tidak takluk kepada kebenaran Allah dan hanya mendirikan kebenaran pribadi. Dengan kalimat lain, tidak sedikit juga orang Kristen yang begitu fanatik dalam imannya serta memahami fanatisme sebagai suatu hal yang seharusnya dilakukan. Bersyukur karena kita memiliki Allah yang simpatik, sekalipun kita seringkali fanatik. Kristus sendiri mengajarkan tentang hal ini berulang kali selama ia hidup dalam dunia. Salah satunya adalah dalam Matius 12 ayat 1-8. Pada bagian ini Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang marah ketika para murid memetik gandum pada hari Sabat. Tuhan Yesus sedang mengajarkan pentingnya menjadi orang yang simpatik daripada fanatik. Oleh sebab itu, Allah yang simpatik itu juga menginginkan umatnya untuk memiliki sikap simpatik pula. Jika kita telah memahami kasih karunia Allah dan betapa simpatiknya Allah pada kita, maka tentu sikap berlebihan dalam membela Allah tidak menguasai kita. Semakin kita mengenal Allah dan mau menaklukkan diri pada kebenarannya, semakin kita dapat bersikap simpatik terhadap sesama, bukan malah menjadi fanatik. Keangkuhan dapat menimbulkan fanatisme, tetapi kerendah hatian membawa simpati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, agar kami boleh selalu tunduk kepada kebenaran-Mu ya Allah. Kami memahami dengan benar, dan kami juga boleh merespon dengan tepat, memperlakukan orang-orang di sekitar kami juga sebagaimana seharusnya sesuai dengan kebenaran Allah. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berpegang teguh pada kebenaran-Mu, namun juga memiliki sikap yang simpatik kepada orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, dan kami mempersembahkan hari ini, mohon Tuhan memberikan pimpinan penyertaan yang sempurna atas kami, sehingga apapun juga yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.